Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kalian perhatikan di kelas ada anak yang asyik sendiri, coret-coret kertas saat guru menjelaskan, atau bahkan dicap nakal karena nggak mau dengerin. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru kasih mereka label negatif. Karena bisa jadi mereka sedang mengalami gangguan konsentrasi saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, sebagai calon pendidik, kita harus bisa melihat masalah ini dengan lebih bijak lewat sudut pandang psikologi pendidikan. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold back, hold back, bitches on my line, Lalu gimana caranya kita bisa tahu kalau anak tersebut sedang tidak fokus? Ciri-cirinya itu kelihatan jelas sekali di kelas. Yang pertama dari fisiknya, anak yang biasanya kelihatan gelisah, gampang ngantuk, atau malah sibuk mainin barang di mejanya. Yang kedua, saat mereka suka sekali ngobrol atau ngejahilin temannya. Yang ketiga, ada juga yang tipe pasif. Mereka hanya melamun, lesu, atau takut buat jawab pertanyaan dari gurunya. Ditambah lagi zaman sekarang banyak anak yang kurang tidur karena keasikan bermain handphone sampai larut malam. Kemudian masalah sulit fokus belajar ini tidak muncul begitu saja, tapi pasti ada sebabnya. Dari dalam diri seorang anak bisa jadi badannya itu lagi capek atau hatinya lagi cemas dan stres. Dan dari faktor luar, kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai di rumah itu bisa menjadi pemicu paling besar juga. Belum lagi kalau kondisi kelas itu berisik dan gerak maupun cara mengajar gurunya itu kaku. Jadi wajar saja kalau perhatian anak itu jadi gampang buyar gitu. Kalau masalah ini kita biarkan terus, dampaknya bisa bahaya sekali. Anak bakal mengalami pemecahan fokus. Efeknya mereka menjadi gagal paham dan bisa salah menangkap maksud pelajaran. Dampak fatalnya nilai rapor mereka pasti anjlok. Nggak cuma itu, anak bisa kehilangan motivasi belajarnya, gampang cemas, dan waktu belajar di kelas jadi habis sia-sia hanya untuk menenangkan siswanya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ada solusi strategisnya. Yang pertama, kita harus rapihin kelas kita dulu. Kemudian yang kedua, pakai media pembelajaran yang seru dan interaktif. Kemudian yang ketiga, jangan ragu memberikan mereka ice breaking ataupun kuis ringan di saat pembelajaran berlangsung agar pikiran anak tersebut kembali segar. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus bekerja sama dengan orang tua buat membatasi main HP saat di rumah. Kesimpulannya, setiap anak itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Hambatan konsentrasi ini bukan berarti mereka tidak pintar, tapi tanda kalau mereka butuh bantuan kita sebagai guru yang peka dan penuh empati. Dan kita harus menjadi pendidik yang solutif demi masa depan generasi bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.